Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hoir, mahasiswa dari kelas PJJ-PAI dengan nomor induk mahasiswa 23811300526. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dengan topik kepribadian. Saya memilih topik ini karena kepribadian merupakan aspek mendasar yang sangat mempengaruhi proses belajar dan perilaku siswa di lingkungan pendidikan. Dengan memahami kepribadian, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan siswa pun merasa lebih nyaman dalam belajar. Oke. Pertama, mari kita pahami apa itu kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan karakteristik psikologis yang relatif tetap dan unik dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Dalam konsep kependidikan, pemahaman ini sangat penting karena setiap siswa memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda. Kedua, kepribadian dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi genetik, temperamen, serta kesehatan mental, sementara faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, pengalaman hidup, dan terutama pendidikan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang secara bertahap. Ketiga, terdapat beberapa teori utama tentang kepribadian. Salah satunya yang pertama, teori psikoanalisis dari Freud menjelaskan bahwa kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego, serta sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Teori humanistik seperti dari Maslow dan Rogers menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Lalu tiga, teori trait seperti Big Five menjelaskan bahwa kepribadian terdiri dari 5 dimensi utama, yaitu ekstroversi, neurotisisme, keterbukaan, kesesuaian, dan ketelitian. Nah, selanjutnya keempat, bagaimana kepribadian berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kepribadian berperan besar dalam menentukan gaya belajar siswa, tingkat motivasi, dan cara mereka menghadapi tantangan. Misalnya, siswa introvert lebih suka belajar sendiri dan dalam suasana tenang, sedangkan siswa ekstrovert lebih aktif dalam diskusi kelompok. Jika guru memahami perbedaan ini, proses belajar bisa menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Lalu yang terakhir, tentang implikasi bagi guru dan sistem pendidikan sangat penting. Guru perlu mengenali kepribadian siswa sejak awal agar bisa menyesuaikan pendekatan mengajar. Ini bisa dilakukan melalui observasi dan pendekatan personal. Selain itu, pendidikan harus mengakomodasi keunikan setiap siswa, misalnya dengan menyediakan variasi, metode belajar, dan layanan konseling. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kepribadian adalah fondasi penting dalam pembentukan perilaku belajar siswa. Dengan memahami kepribadian, guru tidak hanya bisa mengajar lebih efektif, tetapi juga membantu siswa berkembang secara utuh, baik secara kognitif, emosional maupun sosial.
Refleksi pribadi saya setelah mempelajari materi ini adalah, saya menyadari bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga tentang memahami siapa siswa kita, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana membantu mereka tumbuh sebagai manusia yang utuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.